Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Syah Pratama, NIM 1805365. Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan sedikit resume tentang pertemuan teknik pengecoran logam yang bertemakan casting quality. Casting quality merupakan tingkatan kualitas bahan hasil coran. Di bagian pengecekan, casting quality ini biasanya terdapat beberapa kecacatan di antaranya. Yang pertama ada cold shoot yang diakibatkan oleh percikan saat menuang yang menyebabkan terbentuknya butiran logam padatan yang terperangkap di dalam hasil pengecoran. Prosedur penuangan dan casting desain sistem yang menghindari percikan dapat mencegah kerusakan ini. Kedua ada misruns. Misruns merupakan coran yang mengeras sebelum benar-benar mengisi rongga cetakan. Penyebabnya yaitu penampang mold cavity terlalu tipis, penuangan suhu terlalu rendah, penuangan dilakukan terlalu lambat, atau fluiditas logam cair tidak cukup. Yang ketiga, ada cold shots, merupakan cacat yang disebabkan oleh kurang lebih seperti marinus dan juga berpengaruh pada penyusutan. Yang keempat, ada shrinkage cavity, merupakan cacat berupa depresi di permukaan atau kekosongan internal di pengecoran yang disebabkan oleh penyusutan solidifikasi yang membatasi volume logam cair yang terdapat di wilayah terakhir yang membeku. Ini sering terjadi di dekat bagian atas casting. Dalam hal ini disebut sebagai pipa. Yang kelima ada hot tearing, bisa juga disebut hot cracking. Terjadi ketika pengecoran ditahan dari kontraksi oleh cetakan yang tidak bisa lepas selama tahap akhir solidifikasi atau tahap awal pendinginan setelah solidifikasi. Yang keenam ada microporosity. Terdiri dari jaringan rongga kecil yang didistribusikan di seluruh pengecoran disebabkan oleh penyusutan solidifikasi lokal dari logam cair akhir di dendrik struktur. Cacat tersebut biasanya dikaitkan dengan paduan karena sifatnya yang berlarut-larut serta cara pembekuan terjadi pada logam-logam ini. Beberapa cacat tersebut disebabkan oleh bahan cetakan pasir atau kesalahan saat penuangan logam cair. Yang pertama ada sunblow. Adalah cacat terdiri dari sebuah rongga gas berbentuk balon yang disebabkan oleh keluarnya gas mold selama penuangan itu terjadi pada atau di bawah permukaan pengecoran di dekat bagian atas pengecoran. Permeabilitas rendah dan ventilisasi yang buruk dan kadar air yang tinggi dari cetakan pasir adalah penyebab yang paling umum biasanya mengakibatkan sunblow. Pinholes juga disebabkan oleh pelepasan gas selama penuangan, terdiri dari banyak rongga gas kecil yang terbentuk di atau sedikit di bawah permukaan pengecoran. Yang ketiga ada penetration, mengacu pada cacat permukaan yang terjadi ketika fluiditas logam cair tinggi dan menembus ke dalam cetakan pasir atau inti pasir. Setelah dibekukan, permukaan pengecoran terdiri dari campuran butiran pasir dan logam. Pengepakan cetakan pasir yang lebih keras membantu meringankan kondisi ini. Yang keempat ada scab. Scab adalah daerah kasar pada permukaan pengecoran karena adanya kerak pasir dan logam. Hal ini disebabkan oleh bagian permukaan cetakan yang mengelupas selama pemadatan. Mohon maaf. Hal ini disebabkan oleh bagian permukaan cetakan yang mengelupas selama pemadatan dan menjadi tertanam di permukaan pengecoran. Yang kelima ada sunwash. Sunwash merupakan ketidakteraturan di permukaan coran yang dihasilkan oleh erosi cetakan pasir selama penuangan dan kontur erosi terbentuk pada permukaan bagian cor terakhir. Yang keenam ada mold shift. Mengacu pada cacat yang disebabkan oleh perpindahan ke samping dari mold top relatif terhadap hambatan yang hasilnya adalah langkah produk cor di parting line. Yang keenam ada corsif. Corsif mirip dengan mold shift tetapi inti yang berpindah dan perpindahan biasanya itu vertikal. Corsif dan mold shift disebabkan oleh daya apung logam cair. Yang terakhir ada mold crack. Terjadi ketika kekuatan mold tidak mencukupi dan retakan
berkembang di mana logam cair dapat meresap untuk bentuk fin pada pengecoran akhir. Nah, ketika pada saat proses pengecoran atau casting terdapat kecacatan, kita memiliki prosedur inspeksi cacat dalam pengecoran. Yang pertama yaitu boundary inspection. Boundary inspection ini terbagi tiga. Yang pertama, inspeksi visual untuk mendeteksi cacat yang jelas seperti misruns, cold shot, dan cacat permukaan yang parah. Yang kedua yaitu pengukuran dimensi untuk memastikan bahwa toleransi telah terpenuhi. Serta yang ketiga adalah pengujian metalurgi kimia fisik dan yang lainnya yang berkaitan dengan kualitas inherent benda pengecoran logam. Selanjutnya adalah tes dalam kategori juga terbagi tiga, yaitu pengujian tekanan untuk menemukan kebocoran dalam pengecoran. Yang kedua ada metode radiografi, yaitu uji partikel mekanik, penggunaan penetran fluorescent, dan pengujian supersonik untuk mendeteksi cacat permukaan atau internal pada pengecoran. Serta yang ketiga ada pengujian mekanis untuk menentukan sifat-sifat seperti kekuatan tarik dan kekerasan. Jika cacat ditemukan tapi tidak terlalu serius, seringkali mungkin untuk menyelamatkan pengecoran dan pengelasan, penggilingan, atau metode penyelamatan lainnya yang disetujui oleh pelanggan. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.